Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Ari Syarif Hidayat, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 bertempat di SMK Global Marine Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantuk, saya Amir Ali, duduk siap, gerak. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Selamat siang. Jadi gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi sebelum kita ke materi, Bapak absen dulu sebentar ya. Alia Miraliza. Siap, hadir. Sultan. Nanda. Siap, hadir. Nur Hanif. Renali. Ridwan Moji. Rio Ananda. Rizky Mamsa. Rizky Irawan. Siap hadir. Yoga Mamsa. Tirta. Aha Masri. Nuriska. Siap, hadir. Darsya. Siap, hadir. Widiawati. Siap, hadir. Oke, alhamdulillah lengkap semua untuk siang hari ini. Oke, jadi sebelum kita ke materi, ya, di sini Bapak akan jelaskan dulu atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita di pertemuan sekarang, ya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yang keduanya itu ada peta konsep, yang selanjutnya ada model pembelajaran, dan yang terakhir adalah pembagian kelompok, ya. Dan alhamdulillah kebetulan kalian atau sama saya, sama Bapak sudah dibagikan kelompok, ya. Jadi kalian duduk sudah sesuai kelompok masing-masing. Di pertemuan sekarang kalian akan membahas atau kita akan mempelajari tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, ya. Jadi itu materi kita untuk materi pertemuan sekarang. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran dari penegakan hukum atau perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tujuannya melalui kegiatan mengidentifikasi dari berbagai sumber peserta didik atau kalian dapat menyimpulkan konsep tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Nah, jadi nanti kalian akan mengidentifikasi dari beberapa sumber, ya, sumber buku internet, mau itu buku biasa ataupun internet. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang keduanya, melalui kegiatan mengamati artikel dengan guru, peserta didik dapat menganalisis pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan benar. Nah, nanti saya atau Bapak akan menyajikan artikel, ya, tentang
perlindungan dan penegakan hukum. Nanti sama kalian itu dianalisis, gitu ya. Tujuan yang ketiganya adalah setelah menganalisis artikel tentang kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik dapat menghubungkan praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Nah, jadi setelah kalian menganalisis artikel, kalian diharapkan bisa menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Dan yang terakhir, dari tujuan pembelajaran yang terakhir ini, setelah menganalisis kasus yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk paparan sederhana dengan benar. Nah, nanti kalian akan disajikan artikel kasus. Nah, nanti setelah itu kalian didiskusikan dengan kelompok kalian, ya. Setelah selesai berdiskusi, silakan kalian presentasi ke depan, perwakilan dari beberapa kelompok. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Yang keduanya, yang selanjutnya adalah peta konsep, ya. Peta konsep dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ini. Pembelajaran peta konsep yang kita akan ajarkan ini atau kita akan pelajari ini adalah pengertian perlindungan hukum, dan yang keduanya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ini peta konsepnya. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran, ya. Model pembelajaran pada pertemuan saat ini adalah problem based learning atau PBL, di mana PBL ini menginginkan si peserta didik itu bisa berpikir tingkat tinggi. Tingkat tingginya itu seperti apa? Kalian bisa menganalisis dari beberapa kasus, ya. Habis dianalisis lalu kalian dikaji, ya. Habis dikaji bisa langsung disampaikan lewat presentasi. Jadi itu yang kita model. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini ada ini, ya, ada artikel. Silakan kalian amati gambar tersebut. Kenapa si orang tersebut? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Sedang apa dia? Oke, Nanda, kenapa? Melanggar peraturan lalu lintas. Melanggar peraturan lalu lintas. Oke, ada lagi. Silakan yang lain. Dirazia Pak. Dirazia. Dirazianya kenapa? Karena nggak pakai helm. Tidak pakai helm. Oke. Mungkin yang lain? Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, Renali. Soal berkendara di bawah umur Pak. Berkendara di bawah umur. Oke. Nah, jadi menurut teman kalian 3 orang tersebut, jadi benar. Jadi si kasus ini adalah seorang pelajar. Yang pertama itu bisa kita lihat di gambar ini, si orang tersebut cuma 1 orang yang memakai helm. Lalu yang belakangnya itu tidak. Nah, itu sudah melanggar aturan. Yang keduanya, bisa jadi si anak tersebut masih kurang di bawah umur. Karena syarat untuk menggunakan atau mempunyai SIM itu berapa tahun? Ya, 17 17 tahun, ya. Jadi itu, ya. Jadi setiap orang itu harus punya SIM itu atau mempunyai KTP itu minimalnya 17 tahun. Jadi itu. Oke, yang selanjutnya pengertian perlindungan dan penegakan hukum. Ya, kita langsung ke materi. Di sini ada pengertian perlindungan dan penegakan hukum. Oke, siapa yang ingin berpendapat tentang pengertian dan perlindungan hukum dan penegakan hukum? Siapa? Kita tangannya. Oke, Renali. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi pengertian perlindungan dan penegakan hukum yang pertama itu tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian, Renali.
perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Nah, jadi perlindungan hukum itu dan penegakan hukum itu pasti sama orangnya itu dilakukan secara sadar, ya. Orang yang melanggar lalu lintas itu pasti dia melakukannya dengan cara sadar. Tidak mungkin orang gila itu dia tahu hukum, ya. Misalkan kita lihat orang gila yang di pinggir jalan, ya, yang kalian sering temui itu tiap pagi, sore ataupun malam, dia kan kalau nyebrang seenaknya dewek, ya, seenaknya dia, tanpa tahu itu ada mobil atau tidak. Apalagi pada saat di lampu merah, ya. Kalau kalian sering mengamati orang gila mungkin, ya, itu orang gila itu pada saat lampu hijau dia akan nyebrang saja, ya, tanpa mengetahui bahwa lampu hijau itu harus kita yang berhenti, ya. Jadi itu, ya. Oke, yang keduanya, yang selanjutnya dari pengertian perlindungan dan penegakan hukum, siapa? Oke, Rizky Irawan, silakan. Mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oke, jadi itu, ya. Nah, jadi menurut Rizky Kamsa, dia menyampaikan pengertian perlindungan dan penegakan hukum itu yang keduanya, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Nah, sebetulnya gini, ya, tingkah laku kita itu sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang atau oleh hukum, ya. Ketika kalian misalkan seperti ini, tidak sengaja, Pak, saya mencederai teman saya, itu bisa dituntut tidak? Bisa, ya, walaupun tanpa sengaja. Jadi itu, ya, maksudnya sekali lagi bahwa tingkah laku kita itu semuanya diatur oleh undang-undang atau oleh hukum, ya. Oke, yang selanjutnya ada 4 unsur perlindungan hukum. Ini siapa yang ingin berpendapat? Oke, Yoga langsung. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Oke. Yang unsur pertama, adanya perlindungan dari pemerintah, ya. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa setiap tingkah laku kita itu diatur oleh undang-undang atau oleh hukum. Itu cirinya bahwa kita sebagai masyarakat atau sebagai warga negara itu sudah dijamin perlindungannya oleh pemerintah. Oke, itu unsur yang pertama. Unsur yang keduanya, silakan. Oke, Rizky Irawan. Jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum. Oke. Jadi unsur yang keduanya itu adalah jaminan kepastian hukum, ya. Jadi hukum itu sudah pasti, hukum itu mutlak, ya. Jadi tidak bisa dimanipulasi kembali, ya. Jadi itu maksudnya. Yang selanjutnya, nah, di sini ada pertanyaan, ya, buat kalian. Kenapa perlindungan hukum itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Kenapa? Jawab, Pak. Oke, Rizky, silakan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. Nah, jadi kasus artikel, ya, hukuman mati bandar narkoba harus konsisten, ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, tentang hukuman mati bandar narkoba, ya. Silakan kalian diskusikan, boleh kalian searching di internet, silakan, ya. Lalu setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian, nanti perwakilan per kelompoknya presentasikan ke depan. Nanti kelompok yang lainnya siapkan pertanyaan buat kelompok yang di depan atau yang sedang presentasi. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, dikasih waktu 20 menit untuk
mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Sudah ya, waktunya sudah habis 20 menit. Silakan untuk masing-masing kelompok atau untuk kelompok pertama perwakilannya untuk presentasi ke depan hasil diskusi ya. Oke, silakan. Kelompok 1 presentasi dulu. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis hasil kerja kelompok kami. Pertama, eksekusi mati terhadap peredaran narkoba dapat mengurangi
padahal harganya mahal. Apa-apa pertanyaannya? Mengapa banyak orang yang membeli narkoba padahal harganya mahal? Mungkin karena faktor lingkungan, terus faktor teman-teman juga. Kayak gitu aja. Kayak begitu kan. Yang pertama ya kecanduan. Candu ya? Ya, seperti Ya lanjut. Pertanyaan. kenapa bandar narkoba hukumannya lebih berat daripada pemakainya? Ya karena di mana-mana nggak ada pusat, nggak bakal ada cabangnya gitu. Jadi dia yang memulai Ya, terima kasih. yang sama. Ya dari kelompok tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, yang selanjutnya silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Itu udah. Oke, kelompok yang lain silakan pertanyaannya untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menganalisis tentang hukuman mati bandar narkoba. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba, yaitu efek jerah yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati, yaitu menurunnya jumlah pengedar dan pengguna narkoba. Yang kedua, efek jerah yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati dari pengedar narkoba, yaitu dengan dilaksanakannya sebuah eksekusi mati terhadap peredaran narkoba, maka hal tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat peredaran pada sebuah daerah secara drastis. Yang ketiga, ada alternatif hukuman bagi pelaku bandar atau gebong narkoba, yaitu hukuman maksimal 20 tahun penjara, bahkan sampai bisa dihukum mati. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa itu overdosis? Overdosis adalah sebuah gejala yang terjadi di mana saat seseorang memakai atau menggunakan obat-obatan atau narkoba secara berlebihan. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Apa saja jenis-jenis narkoba? Apa tadi itu pertanyaannya? Apa saja jenis-jenis narkoba? Narkotika, Sabu, ganja, Ganja, ada lagi yang disebut satu. sabu. Ya udah, sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah presentasi ya, sudah memaparkan hasil analisis dari kelompok kalian ya. Jadi, oke, di sini Bapak akan menyampaikan sekali lagi. Tadi ada yang ditanyakan ya. Kalau tidak salah pertanyaan seperti ini, miras itu apakah tergolong narkoba atau tidak? Ya. Betul, jawabannya miras itu bukan dalam golongan narkoba. Ya, karena menurut undang-undang di sini dijelaskan ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ya, itu bahwa miras itu ada 3 golongan ya. Yang pertama itu adalah golongan A. Golongan A itu ada kadar alkoholnya ya. Misalkan di sini kadarnya itu sampai 5%. Itu yang golongan A. Lalu untuk yang golongan B-nya, kadarnya itu dari 5% sampai 20%. Itu yang golongan B. Dan yang terakhir, golongan C atau yang beralkohol golongan C ini adalah 20%, dari 20% sampai 55%. Nah, jadi itu ya. Itu ada beberapa tahapannya atau golongannya. Jadi itu. Kesimpulan dari pembelajaran ya, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari untuk siang hari ini
Ya. Oke, silakan siapa yang ingin berpendapat tentang kesimpulan yang pertama. Oke, Alia silakan. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis atau tidak tertulis sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian dan sebagainya. Nah, itu kesimpulan pertama. Jadi kesimpulan pertama itu adalah perlindungan hukum itu merupakan upaya pemberian. Jadi di sini dijelaskan bahwa peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, ya. Jadi sudah tahulah kalian ya. Peraturan tertulis itu seperti undang-undang. Kalau yang tidak tertulis itu seperti apa? Hukum adat gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, kesimpulan yang selanjutnya. Silakan. Siapa yang menyampaikan? Oke, Dora. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegak keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Oke, jadi itu kesimpulan yang kedua ya. Jadi perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Nah, jadi jelas perlindungan hukum itu ada, misalkan sudah jelas, tetapi penegakan hukumnya tidak diadilkan atau tidak ditegakkan, ya percuma, ya semuanya itu akan sia-sia. Jadi seperti itu. Oke, kebetulan Bapak sudah ngasihkan kertas buat tes pengetahuan ya, yang sudah dibagikan ke kalian. Oke, silakan kalian isi di tes pengetahuan tersebut ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke depan. Oke, silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Oke, sudah ya. Silakan tes pengetahuannya dikumpulkan ke depan. Silakan. Ya, sudah semua ya. Nah, oke. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita ini sudah selesai ya untuk pertemuan ini. Tapi di sini Bapak mau menanyakan ya, apa manfaatnya ya, kita refleksi saja. Apa manfaatnya kita itu belajar tentang misalkan yang tadi kita sampaikan itu adalah penegakan perlindungan dan penegakan hukum. Manfaatnya apa? Silakan ajukan tangannya. Oke, ini dia. Dari kita belajar tentang penegakan dan tentang hukum, kita sebagai generasi muda mengetahui apa aja yang dilarang gitu oleh hukum gitu. Jadi kita tahu apa aja yang harus dihindari dan apa aja sanksi-sanksi yang akan kita hadapin kalau kita ngelakuin pelanggaran tersebut, Pak. Oke, silakan tepuk tangannya. Oke, satu lagi, silakan. Oke, siap. Jadi manfaat dari pembelajaran tersebut ya adalah mengajarkan kita betapa pentingnya untuk mematuhi sebuah peraturan yang ada yang ditetapkan oleh negara. Oke. Manfaatnya dari beberapa teman kalian tadi yang sudah dibahas ya, sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan manfaat dari pembelajaran ini bisa kalian pegang selamanya ya. Yang selanjutnya jangan lupa minggu depan ya kalian baca-baca saja karena materi yang minggu depan yang akan kita pelajari itu tentang peran lembaga penegak hukum
silakan kalian baca-baca di rumah saja. Oke ya. Jadi itu materi untuk kita hari ini. Silakan ada yang bertanya kan? Tidak. Kalau ada, silakan dirapikan buku kalian ya, silakan. Oke, kalau sudah silakan berdoa dulu. Dirawat, disiapkan kalau disiapkan. Izin Pak, ayo saya ambil alih. Siap, siap. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Jadi itu sebagai penutup, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Supaya kalian bisa keluar bebas lah ya. Kalau sekarang kan lagi pandemi, tolong maskernya dijaga, jangan sampai tidak memakai masker ya. Itu saja.